Ironi dunia pendidikan masih terjadi. Di Jember, para guru sebuah sekolah dasar negeri harus datangi rumah warga demi mendapatkan siswa baru. Sedangkan di Tuban hanya ada satu siswa baru di tahun ajaran ini. Tahun ajaran baru 2026, SDN Curah Nongko 3 Kecamatan Tempurejo, Jember hanya menerima 7 siswa baru. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mendapat 1 siswa. Namun untuk mendapatkan 7 siswa tersebut bukanlah hal mudah. Para guru harus mendatangi rumah warga satu persatu untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang tua agar mau menyekolahkan anaknya di SDN Curah Nongko 3. Untuk menarik perhatian warga agar tahun depan lebih banyak anak bersekolah di SDN Curah Nongko 3, pada akhir masa MPLS, pihak sekolah menggelar pawai rumbai payung berkeliling kampung. Kalau tahun yang lalu kita hanya dapat 1 siswa, hanya karena mungkin pertimbangan gedung dan sebagainya, dan saat ini kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin berbagai upaya kita lakukan, baik melalui masyarakat, melalui komite sekolah, bahkan guru-guru sendiri terjun. Alhamdulillah kita ada peningkatan. Tahun ini kita mendapatkan siswa sebanyak 7 orang anak. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah untuk mempercepat perbaikan ruang kelas yang rusak agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih aman dan nyaman. Di Tuban, Jawa Timur, salah satu sekolah dasar negeri pada tahun ajaran ini hanya menerima 1 peserta didik baru. Adiptia Irwansyah, bocah berusia 7 tahun, menjadi satu-satunya peserta didik baru di kelas 1. Akibatnya pihak sekolah menerapkan pembelajaran gabungan dengan siswa kelas 2 hingga kelas 6. Pihak orang tua khawatir proses belajar anaknya tidak berjalan optimal. Menanggapi hal ini, Bupati Tuban menilai banyaknya instansi pendidikan negeri maupun swasta serta fluktuasi angka kelahiran menjadi faktor penyebab utama. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitik beratkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu. Ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Menteng disulap menjadi galeri seni lewat pameran Jakarta Provoke. Bagi Anda pecinta seni, bisa berkunjung ke pameran yang menampilkan dinamika kehidupan urban Jakarta. Pameran seni Jakarta Provoke yang digelar di Taman Menteng ini menghadirkan 25 karya seni instalasi dan kontemporer, hasil karya dari 25 seniman yang dikurasi oleh 25 kurator. Konsep ruang terbuka dipilih agar karya seni dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di ruang publik. Sebelumnya, pameran Jakarta Provoke dibuka oleh Wagub Jakarta Rano Karno pada 17 Juli 2026. Bagi Anda yang ingin datang, pameran Jakarta Provoke digelar hingga 26 Juli 2026 dan gratis. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya langsung kita bergabung dengan rekan Selena yang berada di Taman Menteng. Selamat sore Selena, apa yang menarik di sana di pameran Jakarta Provoke? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa dapat informasikan bahwa biasanya kita menikmati karya seni itu di ruang tertutup atau di galeri-galeri, begitu Juno dan juga pemirsa. Nah, kali ini ada yang berbeda. Pasalnya Jakarta Provoke 2026 ini hadir di ruang terbuka hijau. Salah satunya adalah di Taman Menteng Jakarta Pusat yang dimulai dari 17 Juli kemarin hingga nanti 26 Juli 2026. Dan contohnya ada di belakang saya, ini adalah karya seni dari Yuke Ardiati yang bertemakan rumah cantik. Rumah cantik ini juga mempunyai filosofi tersendiri, yaitu adalah sebuah rumah yang diisi dari berbagai anggota keluarga yang tentunya mempunyai mimpi yang berbeda-beda. Jadi setiap instalasi yang ada di Taman Menteng pada hari ini memang mempunyai nilai-nilai tersendiri.
Kemudian dapat diinformasikan juga untuk dari instalasi ini kira-kira berjumlah 25 karya seni dari seniman lokal yang mayoritas berdomisili dari Jakarta. Begitu Juno dan juga pemirsa. Dan dapat disaksikan juga bahwa banyak masyarakat yang datang untuk berfoto-foto dan juga menikmati waktu bersantai sore untuk menikmati minggu yang sangat cerah hari ini. Demikian Juno, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Selena. Jadi untuk ini alternatif lah ya, kalau yang ada di pusat, di Menteng gitu bisa main ke sana tadi. Terima kasih Selena, selamat bertugas kembali. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa optimis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan meraup keuntungan. Ya, Purbaya ungkap dalam rapat kabinet sudah diputuskan bahwa ke depan seluruh barang bersubsidi akan dijual melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Purbaya, dari nilai operasional sudah pasti untung. Sebelumnya Presiden Prabowo sampaikan bahwa barang subsidi harus disalurkan melalui Kopdes Merah Putih supaya benar-benar tepat sasaran. Prabowo juga sampaikan nantinya Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa. Kemarin diputuskan di rapat kabinet bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu. Jadi harusnya dari situ aja Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal dari itu ya. Kembali bersama kami, pemirsa, waspadalah dengan modus kejahatan baru membobol rumah. Kepolisian di Palembang, Sumatera Selatan menangkap komplotan pembobol rumah yang mengenakan daster. Bahkan para pelaku yang adalah seorang pria juga mengenakan jilbab untuk menyamarkan aksi. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku bobol rumah yang menyamar sebagai emak-emak saat membobol rumah tetangganya sendiri. Agar tidak dikenali warga, keduanya nekat memakai masker, daster hingga jilbab layaknya seorang perempuan. Bahkan para pelaku yang membawa linggis berhasil mengambil barang berharga serta uang mencapai 50 juta rupiah dari rumah yang tengah ditinggal pergi pemiliknya. Kedua pelaku menyamar mengenakan busana wanita saat beraksi. Pelaku merusak jendela rumah korban menggunakan linggis. Pelaku juga merupakan residivis dalam kasus sama pencurian dengan pemberatan. Mereka datang ke lokasi TKP dengan menggunakan pakaian busana wanita, menyamar jadi perempuan. Jadi dengan menggunakan linggis, mereka membongkar jendela, masuk melalui jendela. Nah, mereka ini juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penahanan ataupun putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang sama, pencurian dengan pemberatan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam dalam sel tahanan Mapolsek Sako, Palembang. Keduanya terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 90 tahun diperkosa pemuda 30 tahun di Kerobokan, Jawa Tengah. Korban sempat melawan namun kalah tenaga. Seorang pria asal desa Sumber Jati Pohon, Grobogan ditangkap polisi di rumahnya karena memperkosa nenek berusia 90 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Pelaku yang berusia 30 tahun dipergoki oleh anak korban di dalam rumahnya. Saat kejadian, korban berada di rumah sendiri, sementara anak dan cucunya sedang keluar rumah. Korban sempat melawan, namun kalah tenaga hingga terjadi pemerkosaan. Kemudian dilakukan persetubuhan, kemudian tidak lama setelah itu anak korban pulang ke rumah dan melihat ibunya dalam kondisi terjatuh dan melihat tersangka yang kondisinya sedang tidak hanya menggunakan sarung. Korban dalam kondisi trauma dan masih dalam pengawasan pihak keluarga. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantoro, iNews melaporkan.
Sejumlah warga menutup jalan ke SMA Negeri 1 di Lampung Timur, Lampung karena 3 siswa tidak lolos SPMB. Warga protes karena telah menghibahkan tanah ke sekolah. Warga Pulau Sari, Lampung Timur melakukan aksi blokade jalan menuju ke SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Blokade jalan ini karena 3 anak desa Pulau Sari tidak lolos dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMA Labuhan Ratu yang jaraknya sesuai aturan penerimaan jalur zonasi. Bangunan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu berdiri di atas lahan desa yang telah dihibahkan. Sekitar paling 20 meter sama 50 meter itu nggak keterima. Itu 3 anak. Kalau dulu kan bentuknya perjanjian lisan, nggak tertulis. Itu kok nggak diterima. Yang diformalitaskan dulu adanya mendirikan SMA negeri di sini itu mau prioritaskan anak sekitar. Warga berharap pihak sekolah dapat memberikan keterangan atas tidak lolosnya 3 anak desa Pulau Sari. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.